Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyayangi yang lemah. Di sekeliling kita, sahabatku rahimakumullah, mungkin ada orang yang membutuhkan uluran kasih sayang kita. Ada orang yang buta misalnya, bisu, tuli, cacat. Bahkan mungkin dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi sahabatku rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana kita yang diberi kesempurnaan fisik kita untuk menyayangi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita bisa berkaca pada diri sendiri. Seandainya kita yang cacat, tangan tak punya, kaki pun tak ada, lapar sudah ada di perut, apa yang akan kita lakukan? Maka sahabatku rahimakumullah, hari ini mungkin ratusan bahkan ribuan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Ini dalam keadaan normal sahabatku rahimakumullah. Apalagi dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan bencana, apalagi dalam keadaan yang mencekam. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika Allah memberikan kita kesempurnaan jasad kita, fisik kita, yang semua nanti di akhirat akan dimintai pertanyaan, an jismihi fima ablah. Jasadnya, fisiknya, bodinya akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah sejauh mana fisik kita bermanfaat untuk orang lain. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Maka sahabatku rahimakumullah, seringlah kita mencari, kemudian mendekati, menyayangi yang lemah. Boleh jadi sahabatku rahimakumullah, ketika kita mendekati, menyayangi si lemah itu, justru di situ ada penguatan dari rasa cinta kita kepada sesama. Bahkan kita akan semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep tidak sempurna iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta pada diri sendiri. Saudara yang muslim itu bukan saudara kerabat, bukan hanya sahabat, saudara yang jauh yang membutuhkan. Karena itu fanzuru, kita disuruh memperhatikan. Kalau kita jalan-jalan, janganlah hanya untuk menyenangkan diri sendiri saja, tapi lihatlah sekeliling, mungkin ada yang membutuhkan. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di sisa-sisa umur ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa melihat kisah orang-orang yang luar biasa. Ketika dia miskin, dia tidak minta. Justru ketika dia kaya, dia saling berbagi. Kita kadang terbalik. Ketika kaya, ketika miskin, yang ia lakukan justru sering meminta-minta. Maka sering kita kuatkan sahabatku rahimakumullah. Lihatlah kisah para sahabat. Lihatlah kisah istri Rasul. Lihatlah kisah putri Rasul. Lihatlah kisah orang-orang alim. Dalam kesepiannya, dalam penderitaannya, bahkan dalam kemiskinannya saja dia suka berbagi. Apalagi dalam keberadaannya. Kita lihat misalnya pemuda yang kaya raya ketika belum masuk ke Islam. Mus'ab bin Umair misalnya. Dia meninggalkan harta benda yang begitu banyak. Dia kuatkan untuk bersama dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Dan ketika dia meninggal dunia pun, harta pun tidak menjadi utama. Abdurrahman bin Auf, ketika hijrah, dia tidak punya apa-apa. Tetapi dia tidak minta-minta, padahal sudah ditawari oleh sahabat yang disahabatkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi luar biasa, kegigihannya mampu merubah nasibnya dari miskin papa menjadi kaya raya dan bisa berbagi
Bahkan pada saat itu tidak ada penduduk Madinah yang tidak menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan Utsman bin Affan yang tergolong kaya itu merasa senang ketika menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan hari ini, sahabatku rahimakumullah, rekeningnya masih ada. Dananya masih terus mengalir. Karena dia telah pernah membeli surga 2 kali. Sumur orang Yahudi yang kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Dan sumur ketika dalam peperangan, dia pun untuk kekuatan demi kekuatan. Maka sahabatku rahimakumullah, penderitaan si miskin, kepapaan fakir, itu memang harus kita sikapi sebagaimana Rasulullah pun menekankan kita tentang kaitannya zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sahabatku, asalnya kita itu tidak punya. Kemudian Allah cukupkan. Tetapi ketika kita meninggal, apakah harta-harta kita itu dibawa? Tentu sahabatku rahimakumullah, tergantung amal dengan harta itu. Tergantung amal dengan fisik itu. Tergantung amal dengan usia yang kita pakai. Bahkan ilmu itu yang akan menjawab. Apakah semua yang kita miliki akan dibawa di alam kubur, di padang mahsyar, bahkan di akhirat nanti. Sahabatku rahimakumullah, kalau kita diberi fisik yang lengkap ini, kemudian untuk beribadah kepada Allah, maka fisik itu yang akan menyertai terus. Kita di alam kuburnya akan bahagia. Kalau harta kita selama di dunia, kita bersihkan, kita gunakan untuk bermanfaat untuk orang lain, maka hakikatnya harta itu kita akan bawa ke alam kubur. Harta itu akan menyelamatkan kita di padang mahsyar. Ilmu kita, sahabatku rahimakumullah, janganlah egois dengan ilmu, janganlah suka menyembunyikan ilmu. Orang kadang karena materi, dia tidak mau berbagi dengan ilmu, maka ilmu ini yang akan menjerumuskan di alam kuburnya. Tapi sahabatku rahimakumullah, amalannya akan mengalir terus pahalanya adalah orang yang terus mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang ia dapati selama hidupnya berbagi, dibagi. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah menjalin kasih sayang, terutama terhadap orang yang membutuhkanmu di sekelilingmu. Mungkin tetanggamu, mungkin sahabatmu, keluargamu, saudaramu, bahkan mungkin orang yang tidak menyukaimu. Sahabatku rahimakumullah, kisah yang sangat menarik ketika Rasulullah SAW sering disakiti, tetapi dibalik yang suka menyakiti justru dibalas dengan kasih sayang. Di antaranya wanita Yahudi yang selalu menghinanya, mengeceknya, bahkan menghinanya, padahal Rasulullah SAW selalu berbuat baik. Maka ketika Rasulullah wafat, justru dia masuk Islam karena kebaikan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.